Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas bersama-sama yakni tentang iman kepada hari akhir. Yang mana hari akhir itu pasti, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun kapan terjadinya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjadikan pelajaran bagi kita karena dirahasiakannya kapan terjadinya hari kiamat, kita harus semakin semangat dalam beribadah. Oke, anak-anak sekalian, mari kita simak baik-baik ya. Siapkan alat tulis kalian, siapkan kesiapan diri kalian ya, mental kalian, semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Dan nanti di dalam pembahasan step by step kalian pahami, kalian ilhami, lalu kemudian nanti di penghujung materi ini anak-anak sekalian silahkan kalian nanti mengerjakan latihan atau evaluasi sebagai bentuk latihan atas apa yang telah kalian serap pada materi kali ini. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Marilah kita bersama-sama langsung saja membahas tentang materi pada hari ini, yakni tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Hal ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang iman, yaitu iman kepada hari akhir anak-anak. Hari akhir itu pasti, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan terjadinya, kapan akan terjadinya hari kiamat. Nah, karena Allah merahasiakan hari akhir ini, nanti menjadikan kita lebih termotivasi anak-anak ya, untuk senantiasa semangat beribadah untuk menggapai amal kebaikan, amalan yang soleh, sehingga nanti sewaktu-waktu hari akhir itu benar-benar terjadi atas kuasanya Allah, maka kita sudah menjadi orang yang benar-benar menyiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Anak-anak, pada peta konsep kali ini ya, pembahasan tentang hari akhir ini, anak-anak nanti akan melalui fase, yaitu tahapan-tahapan pembahasan, diantaranya makna iman kepada hari akhir ya, kemudian periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku yang mulia. Yang intinya semuanya ini akan bisa dapat kita rasakan ketika anak-anak sudah bisa menghayati daripada nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, sehingga menjadikan kita senantiasa untuk semangat beribadah. Begitu anak-anak ya. Ya, baik anak-anak, secara pengertian ya, hari kiamat atau hari akhir itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, tertera atau diinformasikan dalam Al-Quranul Karim, berita-berita tentang hari akhir. Namun tidak diterangkan kapan terjadinya ya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni yang kita ketahui dari istilah kiamat sughro. Sughro artinya kecil, anak-anak ya. Kiamat sughro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Jadi personal ya. Ada orang sakit meninggal, ini disebut meninggalnya orang yang sakit tadi dikarenakan apa? Mengalami kiamat sughro. Hal ini jelas diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah anak-anak, artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati
dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari ayat ini kita ambil hikmah bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Jadi kita harus siap-siap ya anak-anak, karena kita juga punya nyawa ya. Nanti apa yang kita laksanakan atau kita perbuat di dunia ini semuanya akan ditanggung jawabkan di hari kiamat. Kalau kita buruk, kita amalnya zalim, maka neraka yang menjadi tempatnya. Tetapi kalau kita beramal soleh, udkhilal jannata faqad faz. Orang yang masuk surga ini orang yang beruntung. Mari kita tingkatkan amal kebaikan ketika kita di dunia, sehingga nanti kita bisa benar-benar mengharapkan bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dunia ini adalah senda gurau yang bisa menipu kita, maka hati-hatilah jangan kita sampai terpedaya olehnya. Anak-anak, peristiwa yang harus diimani setelah mati apa saja sih? Kalau kita kiamat sugro, diantaranya ada mati kan, kita akan mengalami fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pada orang yang sudah meninggal, dia akan mengalami fitnah kubur. Di sini nanti akan ditanyakan kepada orang yang meninggal apa tentang man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa agamamu, siapa nabimu, dan siapa imammu, kiblatmu, itu ya. Jadi ini akan terjawab dengan otomatis sesuai dengan amal perbuatan manusia ketika di dunia. Tidak bisa mengelak, pasti akan ditanyai oleh mungkar dan nakir. Kemudian yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Ini pasti. Siksa kubur diperuntukkan untuk orang yang zalim, munafik, syirik atau musyrik, kemudian orang kafir. Sedangkan nikmat kubur ini tentunya diberikan orang yang beriman, beramal solih, berakhlak yang baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik semasa dia di dunianya dulu. Oleh itu Allah akan ganti menjadi sebuah pahala yang berlipat ganda di surganya Allah nanti. Anak-anak, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang besar. Kiamat yang besar atau kiamat penghancuran massa ini. Penghancuran seluruh alam semesta. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total, serentak, tidak ada tersisa satupun. Dan proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah banyak ayat yang menerangkan. Di antaranya dalam surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya anak-anakku, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Matahari digulung, bayangkan seperti apa. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Kita kejatuhan apa? Barang kecil saja sakitnya minta ampun. Kalau ini bintang-bintang berjatuhan ke bumi, niscaya hancur lebur alam semesta ini, gunung-gunung pun berhancuran. Karena ini sudah ditentukan oleh Allah, yaitu kiamat kubro. Terangannya banyak, diantaranya dalam surat Az-Zalzalah 1-5. Itu dijelaskan peristiwa terjadinya hari kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya sampai ayat kelima. Digoncangkan dengan goncangan yang luar biasa dahsyatnya, hingga apa? Rusak permukaan bumi ini dan dikeluarkan seluruh apa yang ada di dalam perut bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, seluruh benda-benda beratnya yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan. Bayangkan seperti apa, kita tidak bisa membayangkan. Semoga kita nanti diselamatkan oleh Allah